Namaku Alia, 38 tahun. 3 tahun lalu, aku menikah dengan seorang duda bernama Raka yang memiliki seorang anak laki-laki. Dion, 19 tahun saat itu, pendiam, cerdas, dan canggung ketika pertama kali kami bertemu. Aku tidak pernah berniat menjadi seorang ibu baginya. Aku hanya ingin menjadi pendamping untuk ayahnya. Tapi waktu berjalan, dan peranku perlahan berubah tanpa kusadari. Semua berjalan normal, tenang, teratur, hingga suatu hari, semuanya mulai terasa berbeda. Semuanya berubah ketika Dion pulang lebih cepat dari kampus, 6 bulan lalu. Tubuhnya lebih tinggi, wajahnya lebih dewasa. Sorot matanya, entah kenapa terasa berbeda. Dia tidak lagi seperti remaja kikuk yang dulu sering menghindari tatapanku. Hari itu, aku sedang membaca di ruang tamu ketika dia muncul dari pintu. "Aku pulang," katanya sambil menatapku lama, lebih lama dari biasanya. Ada sesuatu dalam tatapannya. Sesuatu yang tidak kukenal dan, jujur saja, membuatku sedikit tidak nyaman. Aku hanya tersenyum, mencoba biasa. "Papamu masih di kantor?" "Aku tahu. Aku pulang cuma karena ingin pulang." Jawabannya terlalu sederhana, terlalu jujur, terlalu mengarah padaku. Dan sejak hari itu, hal-hal kecil mulai berubah. Perubahannya tidak langsung besar. Dimulai dari hal-hal kecil. Dia mulai selalu duduk lebih dekat ketika kami makan malam. Selalu bertanya, "Ibu sudah makan?" dengan suara pelan seperti khawatir. Selalu pulang lebih cepat dan, entah kenapa, selalu tanpa sengaja berada di ruangan yang sama denganku. Jika aku berada di dapur, dia muncul. Jika aku sedang menonton, dia duduk di sofa sebelahku. Jika aku turun ke halaman, dia sudah berdiri di sana. Awalnya aku pikir dia hanya butuh perhatian. Mungkin karena ayahnya terlalu sibuk. Tapi perhatian itu berubah menjadi sesuatu yang lain. Tatapannya, bukan tatapan seorang anak yang melihat orang tua. Terlalu intens, terlalu dalam, terlalu dewasa. Dan yang membuatku semakin gelisah, aku merasakannya. Setiap kali tatapan itu jatuh padaku, ada sesuatu di dadaku yang ikut bergerak. Semacam ketidaknyamanan yang bercampur dengan rasa penasaran gelap yang tak ingin kuakui. Suatu malam, ketika hujan deras, listrik rumah padam. Kami duduk bersama di ruang tamu, hanya diterangi lilin. Dia menatapku dari jarak dekat. "Bu, kenapa ibu selalu terlihat gelisah akhir-akhir ini?" Pertanyaan itu terlalu tepat sasaran. Dan aku hanya bisa menjawab, "Tidak apa-apa, Dion. Mungkin aku hanya lelah." Dia tidak menolak jawabanku. Tapi tatapannya, tatapan yang seolah berkata bahwa dia tahu aku berbohong. Sejak malam itu, intensitasnya meningkat. Aku mulai menghindarinya, mencari alasan keluar rumah, menutup pintu kamar lebih lama, memasak lebih cepat supaya tidak terlalu sering bertemu. Tapi justru itu yang membuat semuanya semakin tegang. Ada satu kejadian yang sampai sekarang masih membuatku sulit bernafas jika mengingatnya. Suatu sore, aku sedang menyetrika baju di ruang cuci. Dion datang tanpa suara. Aku terkejut ketika dia berdiri di belakangku. Terlalu dekat. "Ibu butuh bantuan?" Suaranya rendah, hampir seperti bisikan. Aku mundur, menjauh sedikit. "Tidak, Dion. Ibu bisa sendiri." Dia mengangguk, tapi mengambil satu kemeja Raka dan mulai menyetrika di sampingku. Hening,
fokus, tapi sesekali menatapku lewat pantulan kaca lemari. Tatapan itu seperti mempelajari, bukan sosok ibu, tetapi seorang wanita. Jantungku berdebar tidak karuan, bukan karena takut, tapi karena aku merasa terlihat sebagai seorang perempuan lagi. Dan itu yang membuat semuanya semakin salah. Semakin aku menjauh, semakin dia mendekat. Bukan secara fisik saja, tapi juga secara emosional. Kadang aku terjaga malam-malam dan kudengar langkah Dion di lorong. Pelan, ragu, seperti seseorang yang menahan sesuatu dalam dirinya. Ada ketegangan yang menggantung di udara rumah kami, seperti benang yang ditarik terlalu kencang dan menunggu putus. Puncaknya terjadi pada malam ulang tahunku. Raka lembur, seperti biasa. Aku duduk sendirian di ruang makan, menatap lilin kecil di atas kue yang kubeli sendiri. Tiba-tiba Dion muncul dengan kotak kecil di tangannya. "Selamat ulang tahun, Bu," katanya pelan. Dia duduk di depanku, menyerahkan kotaknya. Di dalamnya ada gelang sederhana, tetapi jelas bukan barang murah. Aku menabung sejak lama. Aku cuma ingin ibu tahu bahwa ada seseorang di rumah ini yang memperhatikan ibu. Kata-katanya seperti pukulan pelan ke dadaku. Bukan karena manis, tapi karena begitu jujurnya. "Dion," suaraku bergetar. "Kamu tidak perlu. Aku tahu ibu kesempian. Aku tahu papa sering pulang larut. Aku tahu ibu selalu berusaha terlihat kuat.